patuh dan taat pada guru dan orang tua. 5. Belajar dan bekerja keras. SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan dengan kompetensi keahlian melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan jumlah siswa sebanyak 887 yang terdaftar di Dapodik, serta sederet masalah mulai dari guru hingga siswa belum bisa terselesaikan, sekolah ini butuh perhatian khusus. Meningkatnya kasus kekerasan seksual dan kasus kehamilan tidak diinginkan atau KTD belum bisa menemui win solution. Kenyataan ini menuntut para guru dan orang tua memberikan perhatian lebih dari sekedar mengajar dan menyekolahkan mereka. Sebab nasib bangsa dan kota ini ada pada generasi ini. Ibu Kepsek, apa kabar? Baik, Ibu Novi bagaimana? Tuhan Yesus, saya baik sekali. Senang bisa datang mengikuti upacara bersama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah, para guru dan siswa di Sekolah SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar. Hari ini kan sekolah ini kedatangan Binmas Polsek Tanimbar Selatan. Sepertinya kasus ini, kasus kekerasan seksual kan lagi tren di Kepulauan Tanimbar, dan khususnya di sekolah ini jadi yang pertama didatangi oleh Kanit Binmas dan teman-teman. Bagaimana Ibu? Sejujurnya kedatangan dari pihak Polsek ini karena terkait hampir sebagian besar kasus kekerasan seksual yang tadi disampaikan oleh Ibu Novi berasal dari sekolah kami, Bu, yang terdeteksi. Bahkan saya agak shock juga tadi ketika beliau dalam arahannya saya mendengar hampir kebanyakan dari sekolah kami. Berarti mungkin kalau dalam skala 10 yang saya tahu mungkin hanya 4-5, tetapi yang di Polsek mungkin sudah sekitar 8-9 malah. Karena mungkin saya melihat karena kami juga sekolah besar, jumlah siswa yang banyak, dan rata-rata yang saya pernah bilang bahwa berasal dari di luar kota lah istilahnya ya, di kampung-kampung. Jadi memang juga pengaruh IT juga seperti diarahannya beliau juga memang sangat mempengaruhi anak-anak, terutama juga tidak adanya kontrol yang baik dari orang tua, mengingat anak-anak ini kan sudah pintar memainkan saraf orang tua dan sekolah. Jadi taunya orang tua bahwa oke, papa mama selamat pagi, ibu bapak ketemu di sekolah, padahal nyatanya tidak seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur kedatangan beliau sebagai pembina upacara di kegiatan upacara kami hari ini, membawa begitu banyak pencerahan khususnya bagi para siswa dan juga bagi kami Dewan Guru untuk melihat bahwa ternyata tugas tanggung jawab kami itu bukan hanya di sekolah dalam kelas saja, tetapi tentang etika, terus bagaimana dalam penggunaan gadget itu, handphone itu, sedangkan di area sekolah kami itu ada 14 titik wifi itu. Jadi mungkin masih pengarahan untuk, karena guru-guru sudah dipenuhi dengan begitu padatnya jadwal mengajar, jadi kan tidak mungkin kami satu-satu untuk lihat. Kadang mereka tuh soalnya sembunyi nyelempit, orang Jawa bilang, untuk membuka main Free Fire dan lain-lain seperti itu. Oke, iya. Ibu Gapsek, jumlah siswa di sekolah ini berapa banyak? 887, 88 yang terdata itu tidak boleh seperti itu, hampir 900. Kalau guru? Kalau guru total 87, yang ASN, honor kurang lebih 90-an. Iya. Apakah itu sudah cukup? Sebenarnya belum cukup ya, kalau mau dipetakan belum cukup. Kita lanjut ke kasus kehamilan tidak diinginkan bagi para siswi di sekolah ini. Berapa banyak Bu? Lumayan. Kalau dalam tahun ini yang terdeteksi oleh saya sekitar 3. Tahun ini 3? Ya. Untuk peserta didik kelas 11 dan juga kelas 12, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 dan kelas 3. Itu
Pelakunya dari luar sekolah atau dari dalam? Dari luar sekolah. Dari luar sekolah. Iya. Mungkin hubungan bebas, itu pergaulan bebasnya anak-anak. Iya. Kalau itu untuk siswi, kalau Iya. siswa ada? Kalau siswa dalam tahun ini yang saya tahu ada satu yang saya sudah langsung wawancara yang bersangkutan. Berarti kasusnya ada 4 ya? Yang Siswi menjadi korban 3, ya, yang pelaku sama. didakwa pelaku, tetapi saya lihat itu hukum adat berlaku sepertinya Sophie dan lain-lain, jadi saya lihat sih sudah tidak ada lagi tuntutan, meskipun sebelumnya saya sempat dengar bahwa akan dipolisikan. Dipolisikan. Seperti itu, iya. Jika terjadi kasus kehamilan tidak diinginkan di sekolah ini, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Iya. Mulai tahun ini kami sudah perketat aturan, jadi mau tidak mau berproses dan dikeluarkan dari sekolah. Seperti itu, iya. Tahapannya apa dulu yang dimulai? Tahapannya biasanya sih tidak mungkin korban langsung mengaku, tidak mungkin. Dari mulut ke mulut dulu biasanya, teman-teman, lalu ke guru di program, lalu dari program melalui kaproknya atau wakil kesiswaan baru dilaporkan ke saya. Ya. Biasanya kami memanggil yang bersangkutan, tetapi biasanya itu sudah tidak ketemu. Yang bersangkutan biasanya sudah mau melahirkan atau bahkan sudah melahirkan, biasanya lebih ke wali atau orang tua. Kami panggil, berproses, dan kami beritahukan alasan bahwa tidak bisa lagi kami menerima atau siswa yang bersangkutan melanjutkan studi di kami, tetapi kami tidak putus begitu saja, jadi tidak mungkin langsung kami keluarkan. Bagaimanapun sekolah punya tanggung jawab beban moral kepada siswa tersebut, apalagi kalau yang sudah kelas 12 atau istilahnya kelas 3 dan sudah selesai. Iya. Kami menanyakan kepada orang tua jika pihak sekolah dari SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar mengambil pilihan bahwa anak ini harus kami keluarkan, maka sama-sama kami duduk membicarakan solusinya seperti apa. Dan biasanya kami memberikan peluang kepada orang tua dulu. Dari pihak orang tua misalnya ada yang ya sudah kami rumahkan, malu, itu biasanya optionnya, atau aduh ibu bagaimana tolong, biasanya seperti itu. Orang tua minta pihak sekolah, tetapi kami juga perlu menjaga nama baik sekolah. Iya. Karena ke belakang begitu banyak kasus di sekolah ini, dan kami biarkan dalam arti kebijakan dari pihak sekolah bahwa oke, enggak apa-apa, kami sembunyikan saja. Tetapi akhirnya menjadi bumerang bagi saya selaku pemimpin sekolah ketika saya diintimidasi, meskipun saya tidak takut sebenarnya, bahwa akhirnya sekolah ini terkenal image-nya itu bahwa menerima siswa-siswa bermasalah dan siswa-siswa yang kejahatan seksual dan lain-lain itu diterima dan enak-enak begitu saja, seperti itu. Karena status sekolah kami yang masuk dalam kategori sekolah pusat keunggulan juga membuat saya dan semua warga di sekolah ini sama-sama berusaha bergandengan tangan supaya jangan sampai tiap hari itu ada masalah, tetapi masalah-masalah itu, tantangan-tantangan itu yang harus kami selesaikan satu persatu, seperti itu. Ibu Kepsek, dari 4 kasus itu satunya dia bisa menyelesaikan sekolah sampai selesai, bisa mengikuti ujian karena sudah kelas 3 ya. Yang kelas 12 tidak. Yang Tahun kelas ini 12. tidak lagi. Tahun kemarin masih iya. Oke. Kalau tahun ini Kalau tahun ini yang perempuan kami tidak bisa terima. Kami bantukan untuk mereka meskipun sudah kelas 12. Iya. Meskipun sudah kelas 12. Tapi tahun ini ada. Tahun lalu yang masih kami kasih kesempatan. Kalau tahun ini yang laki-laki dia masih kelas 11. Tetapi karena sudah duduk adat, sopi dan lain-lain, jadi kami juga tidak dihubungi pihak orang tua, juga tidak seperti itu. Kami tahu saya sendiri tahu dihubungi oleh orang tua si korban dari kampung, seperti itu, dikasih tahu bahwa siswa lagi menghamili begini. Terus saya panggil siswanya dan wali kelasnya, ternyata sudah berproses karena ternyata siswanya mengaku bahwa bukan hanya dia begitu, ada yang lain-lain. Jadi saya bilang saya menunggu terus seperti apa, tapi sampai sekarang juga saya tidak dihubungi. Jadi saya pikir sih sudah clear karena sudah. Tapi siswa itu masih tetap sekolah di sini. Lagi prakerin sekarang kelas 12. Oh. Iya, tadinya kelas 11 dia. Seperti itu. Tapi siswa dengan kasus seperti itu apakah dipecat dari sekolah yang lain dan masuk ke sini? Ada kasus begitu? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Oke, Ibu. Terima kasih. Jika setiap saat siswa harus berurusan dengan hukum dan atau hingga dipecat dari sekolah,
maka yang terjadi adalah pupusnya impian menggapai masa depan. Keterampilan dan profesi pendidik harus semakin profesional. Tak cukup hanya mengajar, tapi mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik perlu punya porsi lebih. Bagaimana jika masalah sudah terjadi? Apakah anak harus otomatis kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan jika peraturan dari sebuah sekolah seperti ini?